dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya.
Bapa untuk selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, shalom. Mohon perhatian jemaat untuk penyampaian beberapa informasi sebagai berikut. Warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Minggu 23 Oktober 2022 pukul 18 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Yang kedua, penerimaan kolekta Minggu 16 Oktober 2022 pukul 9 WIB sebesar Rp16.856.000. Syukur sebesar Rp6.766.000. Persepuluhan sebesar Rp2.204.000 dan sarana fisik sebesar Rp916.000. Penerimaan kolekta Minggu 16 Oktober 2022 pukul 18 WIB sebesar Rp8.171.000. Syukur sebesar Rp846.000. Persepuluhan sebesar Rp1.855.000 dan sarana fisik sebesar Rp732.000. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta M. Ferdinandus. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Ebenezer Skip. Pembacaan Alkitab dari 1 Korintus 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-21. 1 Korintus 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-21. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu keempat. Yang mengisi pujian dalam kebaktian di saat ini, Nona Eba Liabata, Kuilete,
Zenly Voice. Lagu prosesi masuk para pelayan 2 Sahabat Lama 136 ayat 1 dan 2. Lagu akhir jabat tangan 2 Sahabat Lama 167 ayat 1 dan 3. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian selesai akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 23 Oktober 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta N.J. Rotumalesi STH Ketua, Sekretaris Pendeta M. Takaria MSI. Saudara-saudaraku kekasih, selamat sore, shalom. Mari kita tenangkan hati kita dan kita mulai kebaktian ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikianlah bunyi nats pembimbing yang dikutip dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Sambil tetap berdiri, kita menyanyi bersama Dua Sahabat Lama nomor 2 ayat 1 dan 2. Umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan, Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Demi nama-Mu ya Yesus Tuhan kami. Amin. Oh
dimulakan. Sungguh kasih-Nya besarlah, pujilah yang berlepas. Al-Masih Tuhan terindah, murna kemenyan dan mas. Tapi hatimu yang cinta, anak hai pergi lepas. Tapi hatimu yang cinta, anak hai pergi lepas. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat, mari berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk melakukan petunjuk hidup baru. Karena itu jemaat, marilah kita saling mengasihi sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Seperti yang tertulis dari pertama Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Dan ingatlah wajibmu
Saudara jemaat, sebelum firman Tuhan dilayani, kita akan mendengarkan solo yang akan dibawakan oleh Nona Eba Diabat. Terima kasih Eba, Tuhan Yesus memberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita nanti membaca Alkitab yang terambil dari pertama Korintus pasal 4 ayat 6 hingga 21. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus firman yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di sore hari ini. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Tuhan dapat menuntun dan menyertai kami sehingga kami bisa berkebaktian di sore ini. Di dalam kebaktian ini Tuhan, kami rindu sekali Tuhan untuk membaca Alkitab. Namun kami sadar sungguh Tuhan, kami tidak punya kemampuan untuk mengartikan firman ini. Kami bisa baca, tapi untuk melakukan dalam hidup kami tidak mampu. Untuk itu kami minta tuntunan kuasa Roh yang kudus itu Tuhan, supaya ketika kami membaca firman ini, kami dapat mengerti dan dapat melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan firman ini, kita akan membaca secara berbelasan. Pembacaan dari pertama Korintus pasal 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11 hingga ayat yang ke-21 kita akan baca secara berbelasan. Kita mulai dari judulnya. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenangkan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Kami bodoh oleh karena Kristus, tapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tapi kami hina. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu.
Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kita menyanyikan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Yesus, bulan Oktober telah ditetapkan sebagai bulan pekabaran Injil yang diinspirasi dari semangat Martin Luther yang berani mereformasi kekristenan untuk meletakkan dasar yang tepat tentang keselamatan itu, yang pada puncaknya pada tanggal 31 Oktober 1517 dia menempelkan 95 dalil di depan pintu gereja All Saints Church di Wittenberg. Nah, dengan semangat itu pula Bapak Ibu Saudara, maka kita harus berani memaknai konsep pekabaran Injil yang sebenarnya, yang oleh Lembaga Pembinaan Jemaat GPM membingkai pemaknaan bulan PI ini dengan tema pemberitaan Injil dan kualitas hidup. Beta rasa ini minggu keempat ketong telah diperkaya tentang apa yang dimaksudkan dengan pekabaran Injil dan kualitas hidup. Artinya bahwa tema ini sebetulnya hendak memaknai esensi pekabaran Injil itu sendiri, bahwa pekabaran Injil itu selalu tegak lurus dengan kualitas hidup. Orang-orang yang menerima Injil itu adalah orang-orang yang mengimplementasikannya dalam hidupnya yang berkualitas. Hari-hari keton bilang, keton dengar firman banyak, keton diperkaya dengan firman banyak, dan itu juga harus ditunjukkan lewat keton punya kualitas hidup yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, teks hari ini hendak mengajarkan kepada kita tentang seluruh proses pekabaran Injil dari Paulus di jemaat Korintus. Jemaat Korintus ini jemaat yang sudah sangat maju, baik perdagangannya, kebudayaannya, adat istiadatnya, dan semua hal. Sehingga banyak hal bisa terjadi di sana. Salah satu masalah yang terjadi di Korintus adalah karena banyaknya karunia-karunia yang dimiliki oleh jemaat itu, sehingga menyebabkan mereka menjadi sombong, angkuh, bermegah atas apa yang dimilikinya, dan saling menganggap diri penting. Bukan saja itu Bapak Ibu Saudara, tapi di sana juga timbul golongan-golongan yang membeda-bedakan diri, termasuk di dalam kekristenan. Mereka saling mengklaim sebagai yang paling baik, yang paling berarti. Tong kenal di Korintus ada yang menyebut diri sebagai golongan Paulus, para pengikut Paulus. Ada yang menyebut diri sebagai pengikut Kefas atau Petrus, dan ada yang menyebut diri sebagai pengikut Apolos. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sudah bisa kita bayangkan. Jika para pengikut itu merasa bahwa mereka yang paling benar, mereka yang paling hebat, mereka yang paling penting, maka perpecahan akan menjadi bagian dari umat Tuhan di Korintus.
Karena itu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus sebagai orang yang pernah melakukan pekabaran Injil di sana, kemudian menasehatkan mereka tentang cara hidup mereka. Cara hidup sebagai orang-orang Kristen yang bukan baru, tapi orang-orang Kristen yang sudah mengenal Kristus lama, sudah menerima pemberitaan Injil lama. Dan nasihatnya hari ini yang juga menjadi bagian dari tema mingguan kita oleh LPG adalah hindari hidup di dalam kesombongan. Paulus kemudian memperhadapkan sikap hidup yang berbeda dalam tulisan ini. Di satu sisi ia mau bilang bahwa seng boleh hidup dalam kesombongan. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan seng boleh hidup dalam kesombongan? Ia kemudian memperhadapkan tentang hidup dalam kerendahan hati. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang ketong belajar hari ini, ketong dengar hari ini. Yang pertama, Paulus mau bilang soal jangan menyombongkan diri dan hidup dalam kerendahan hati. Paulus bicara tentang bagaimana dirinya sendiri sebagai pekabar Injil berani mengkritik dirinya, berani mengkritik orang-orang yang melakukan pekabaran Injil. Kita baca ayat 6, dia bilang begini, saudara-saudara, kata ini aku kenakan pada diriku dan kepada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Bagian pertama ini Paulus mau bilang bahwa orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tidak sombong adalah orang-orang yang berani untuk melakukan autokritik. Orang-orang yang berani untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya. Termasuk pekabar Injil tentunya. Jadi Paulus ini sebetulnya menasehati bukan saja kepada jemaat, tetapi juga terhadap para rasul. Mari ketong koreksi diri. Mari ketong lihat apa yang telah terjadi. Ia mengatakan bahwa dengan mengatakan nasihat kepada jemaat di Korintus sebetulnya mereka juga sementara mengkritisi situasi yang terjadi di Korintus itu. Mereka tidak boleh mengutamakan diri mereka sendiri dan menyalahkan orang lain. Mereka diajak oleh Paulus untuk melihat apakah potensi perpecahan jemaat juga ada kontribusi dari para pekabar Injil ini. Jemaat yang terancam pecah ini karena dong menganggap dong diri berarti. Apakah Paulus, apakah Kefas, apakah Apolos juga punya kontribusi untuk membuat mereka pecah? Padahal para pekabar Injil semuanya turut berperan untuk melakukan hal yang baik bagi pertumbuhan jemaat. Bapak Ibu Saudara, bagian yang pertama nih mau bilang apa Forgeto? Bagian pertama ini mau mengingatkan kita sebagai gereja, pertama-tama sebagai gereja, sebagai orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk tugas pekabaran Injil. Sejauh mana ketong telah melakukan kritik diri terhadap seluruh proses yang terjadi. Sejauh mana kita telah melakukan kritik terhadap tugas-tugas pelayanan kita. Pendeta, majelis jemaat, peran dan fungsi lain, orang-orang yang dipakai di gereja ini untuk melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan. Kalau ada yang masalah-masalah yang timbul dalam proses pelayanan, sudahkah kita belajar untuk turun dan mencari tahu? Sudahkah kita belajar untuk mengerti keadaan dan mengetahui apa penyebabnya? Sudahkah kita berani mengevaluasi diri dalam pelayanan dan terus memperbaiki diri, atau justru maaf, mungkinkah ketong menjadi provokator sehingga jemaat hancur? Bagian ini bikin ingat ketong Bapak Ibu Saudara-saudara.
bagaimana ketong memanfaatkan segala situasi dan kondisi untuk terus-menerus memperbaiki diri. Sing gampang banyak terjadi di dalam kehidupan berjemaat. Jemaat menjadi konflik itu karena juga dimotori oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk melayani. Masalah sedikit saja ketong bikin akan menjadi masalah yang besar. Apakah ketong sudah menghargai orang lain dalam pekerjaan-pekerjaan pemberitaan Injil? Semua yang terjadi baik bukan semata-mata karena kita, karena satu orang. Paulus bilang tadi, apakah engkau tidak menerima atau apakah engkau memang menerima dan engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerima? Bagian ini mau bikin ingat ketong, semua yang terjadi baik dalam seluruh tatanan bergereja bukan terjadi karena satu orang saja, tapi terjadi karena semua orang yang berkolaborasi untuk melakukan. Segala sesuatu yang terjadi baik dalam kehidupan pekabaran Injil, pelayanan adalah dukungan semua orang. Jadi kalau begini Paulus sebetulnya memberikan kritik. Lalu kalau keadaan begini, mengapa ada orang yang mau menyombongkan diri? Mengapa ada orang yang mau bilang dia yang paling berperan? Saya bisa. Sekali lagi Paulus mengingatkan sungguh bahwa berani mengkritik diri adalah bagian dari kehidupan yang tidak sombong. Orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang berani belajar untuk mengevaluasi terus keadaannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus tidak cuma sekedar bicara tentang bagaimana menghimpun banyak orang untuk membangun persekutuan yang ada, tapi Paulus juga menceritakan tentang apa alasan orang menyombongkan diri. Kalau tanya for ketong, pasti ketong bilang karena ketompung sedikit itu, jadi ketong bisa sombong dengan akal. Sekalipun kadang-kadang orang bilang ada sempung apa-apa juga mau mengerti hebat. Nah, ayat-ayat selanjutnya pada ayat 9 sampai 13, Paulus memperhadapkan tentang sebuah pengalaman kehidupan sebagai seorang rasul. Bahwa jadi rasul itu tidak gampang. Jadi orang-orang yang bekerja untuk orang lain itu tidak gampang. Dia bilang kadang-kadang ketong harus menderita. Kadang-kadang ketong harus kelihatan bodoh. Kadang-kadang ketong lemah. Kadang-kadang ketong hina. Kadang-kadang lapar, telanjang, haus, dipukuli, dimaki. Hidup mengembara dan sebagainya. Jadi Paulus mau bilang begini. Kalau mau alasan bermegah, kalau mau punya alasan sombong, maka kami pun, saya pun menurut Paulus bisa saja sombong. Karena ketumpung pengalaman berdarah-darah dengan pekerjaan ini. Mengapa Paulus memperhadapkan ini Bapak Ibu Saudara? Sebetulnya Paulus mau bilang, tidak ada alasan apapun bagi siapapun untuk menyombongkan dirinya. Kadang dalam ketumpung hidup, ketun suka tupu dada karena alasan-alasan tertentu, toh. Gereja nih kalau sembagi, kalau sembeta, sembagini. Barang ini kalau sembeta, sembagini. Ketumpung pekerjaan-pekerjaan, pengabdian di kantor, di tempat di mana Tuhan utus ketong, kadang kala juga ketong tepuk dada. Barang ini kok seng beta seng jadi. Kita selalu punya alasan untuk menyombongkan diri. Dan Paulus bilang itu salah.
Nats pembimbing kita tadi dari Filipi dia bilang, Tuhan sebetulnya, Yesus sebetulnya punya alasan untuk menyombongkan diri karena dia meninggalkan keilahiannya dan dia mengosongkan diri menjadi manusia. Pengorbanan itu tidak mudah dan bisa saja Yesus menjadi sombong. Jadi Paulus bilang, Yesus saja yang sombong. Beta saja yang punya segala yang hebat itu juga tidak sombong. Kenapa ale dong sombong? Paulus mengajarkan kita Bapak Ibu Saudara supaya tidak punya alasan apapun untuk menyombongkan diri. Jangan menjadikan alasan apapun untuk menyombongkan diri. Sebaliknya dia bilang, orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang melakukan seluruh peran dan fungsinya dengan hati yang tulus. Mengapa Paulus berani berkorban? Mengapa Paulus berani berdarah-darah? Karena dia melakukannya dengan hati yang benar-benar tulus. Ini juga menjadi bagian dalam seluruh ketumpung hidup. Bahwa ketong meletakkan diri menjadi orang-orang yang punya hati yang rendah adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu tanpa pamrih apapun, tanpa menuntut balas apapun, tanpa punya kepentingan apapun. Kalau beta bilang begini, pasti orang bilang zaman sekarang akan susah Ibu Pendeta. Sekarang ini orang bikin apa-apa selalu mesti ada pamrih. Orang bikin apa-apa selalu punya kepentingan. Kalau bagian itu ada, maka firman ini mengingatkan ketong Bapak Ibu. Itu bagian dari hidup orang-orang yang menyombongkan diri. Bagian yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus juga mengingatkan. Ayat 15 sampai ayat 21 dia bilang bahwa orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang daripadanya orang lain bisa belajar tentang keteladanan. Berkali-kali dia bicara tentang keteladanan. Berkali-kali dia bicara tentang hidup yang menjadi teladan bagi orang lain. Bagaimana dirinya menjadi teladan bagi orang. Lalu ketong bertanya, kalau karakter hidup sebagai seorang yang sombong, yang angkuh, keteladanan apa yang harus ia lakukan bagi orang lain? Keteladanan hidup apa yang harus dia sampaikan kepada orang lain? Maka Paulus bilang, kerendahan hati adalah karakter hidup dari orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi orang lain. Kalau ketong menjadi teladan bagi orang lain, maka ketong harus memiliki karakter seperti Yesus. Sekali lagi, yang merendahkan diri, yang melepaskan seluruh keilahiannya. Kita yakin kalau ketumpung karakter hidup itu dan ketong jadi teladan, maka pasti ketong akan disegani oleh banyak orang. Maka pasti ketong akan dihargai oleh banyak orang. Orang bisa saja menghargai kita karena kita kaya. Orang bisa saja menghargai kita karena kita punya kedudukan. Orang bisa menghargai kita ketika kita menjadi pimpinan. Tapi kalau karakter hidup kita tidak bisa diteladani, maka penghargaan itu akan berhenti ketika jabatan, kedudukan selesai. Tetapi kalau karakter hidup kita adalah karakter hidup yang benar, maka sekalipun kita tidak punya kedudukan, sekalipun kita tidak kaya, sekalipun kita tidak punya kelebihan apa-apa, tetapi setiap orang akan selalu menghargai kita karena keteladanan hidup.
Itu yang Paulus juga mau ajarkan. Bukan saja kepada jemaat di Korintus, tapi bagi ketong sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi firman ini mau mengingatkan ketong untuk ketong tidak pernah lupa kita ketika kita membicarakan tentang pekabaran Injil, maka sebetulnya kita bicara soal kualitas hidup. Jam pernah orang bilang beta adalah orang Kristen kalau kualitas hidup kita tidak menentukan kekristenan itu. Jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Yesus, padahal kualitas hidup kita bukanlah kualitas hidup yang diteladani oleh Yesus. Mengapa beta bilang begini? Sebab banyak orang di luar sana bilang, kalau ketong yang saya pernah ikut persekutuan dan ketumpung hidup sing baik, itu biasa. Tapi kalau banyak orang Kristen yang ikut dalam persekutuan tapi dia punya hidup sing baik, itu binasa. Semoga ini memberikan kekuatan kepada kita Bapak Ibu Saudara, bahwa menjadi gereja yang besar bukan karena kuantitas umatnya besar, tetapi gereja yang besar adalah gereja yang memiliki karakter hidup Kristus di dalam setiap derap kehidupan pelayanan dan jemaatnya. Jadikanlah diri kita sebagai surat-surat Kristus yang terbuka, supaya semakin baik kita, semakin merendahkan hati kita untuk semua perkara di dunia ini, semakin Tuhan dipermuliakan dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menyanyi bersama dari 2 Sahabat Lama 114 ayat 1 dan 2. Supaya
Saudara jemaat diundang berdiri dan kita bersama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Bapa. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Yesus, yang kudus sama persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Quillet de Freitas. What heart could find.
Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita akan memberikan persembahan syukur. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita.
surga pun mendiri, matahari memberas hingga saat bangkai pulur dari masa lalu khas. Pandang gandum yang di ladang, hai betapa suburnya, masing-masing di 100 mesius menengah. Embun surga pun mendiri, matahari memberas hingga saat tangkai pulur jadi masa lalu khas. Yang menabur dengan tangis sambil harap Tuhanku menyertakan dengan sorak selamat yang kekal penuh. Embun surga pun mendiri, matahari memberas hingga saat tangkai pulur jadi masa lalu khas. Tagang itu jangan lalai, biar tambunlah segera pada musim pengetahuan. Ungkaplah persorangan, embun surga pun berdiri, matahari memberas hingga saat tangkai pulur jadi masa lalu khas. Takkan berlaku bahwa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin.
Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Saintly Voice. Semoga Tuhan Yesus memberkati ketong di saat ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya Tuhan beri hati yang kecil dengan darah yang kudus, padi sucikan terus, ku dengar Tuhanku, Kau panggil, marilah kelak dengan darah yang kudus, jiwa disucikan. Ya Tuhan beri hati yang kecil dengan darah yang kudus, lagi sucikan terus.
ya Tuhan beri hati yang dengan darah yang kudus lagi sucikan mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Terima kasih. Yesus memberkati. Terima kasih Saintly Voice. Tuhan Yesus dimuliakan dari puji-pujian ini. Bapak Ibu jemaat, sebelum kita berdoa syafaat, diberitahukan bagi Bapak Ibu bahwa setelah ibadah nanti di depan Baileu Oikumene ada kerajinan tangan yang dibuat dan dijual oleh saudara-saudara kita dari jemaat GPM Oping, saudara-saudara Naulu dari Klasis Seram Utara Barat. Bapak Ibu bisa membelinya di depan, dan itu sekaligus menghargai karya mereka tetapi membantu seluruh proses pelayanan yang mereka lakukan di jemaat Oping. Mari kita teduhkan hati dan kita berdoa syafaat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa pemberi hidup kami, yang selalu baik dan setia, melindungi, menjaga, memberi berkat-berkat kehidupan bagi kami. Setelah kami mengakhiri seusbu perjalanan hidup dengan berkat-berkat kekuatan, kemampuan, kesehatan, bertambah setahun usia, perjalanan pernikahan yang diberkati, bahkan berkat-berkat yang tidak bisa kami hitung banyaknya Tuhan, seperti bintang-bintang di langit dan pasir di tepi laut. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih tak habis-habisnya kepada Engkau yang selalu baik bagi kami. Termasuk ketika malam hari ini kami ada di gedung gereja Maranatha untuk melakukan kebaktian bersama. Kami bersyukur atas cara Tuhan mengasihi kami, memberi kesempatan kepada kami memuliakan Engkau dalam puji-pujian kami, dalam syair-syair kami. Bahkan Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk menerima firman kebenaran-Mu yang selalu dan senantiasa menjadi cemeti bagi kami untuk terus-menerus diperbaharui hidup kami. Kami bersyukur karena nasihat Rasul Paulus juga selalu mengingatkan kami, siapakah kami dengan berkat karunia yang kami terima dari Tuhan.
Kami tidak bisa menyombongkan diri kami, sebaliknya kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, dan kami belajar banyak tentang kerendahan diri yang Engkau teladani bagi kami. Ajar kami juga untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kami sebagai bagian daripada kualitas hidup kami yang baik, yang benar. Sehingga ketika orang melihat seluruh gaya hidup kami, maka Engkau dipermuliakan dari hidup kami. Kami berdoa Bapa untuk usbu yang akan kami masuki. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi atas hidup kami, pribadi kami, keluarga kami, persekutuan kami, bahkan bangsa dan negara kami, gereja kami. Tapi satu yang pasti kami tahu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Dalam setiap musim hidup Engkau terus akan mendampingi kami. Maka doa kami, mari Bapa, dampingi hidup kami untuk seluruh perjalanan hidup yang akan kami lalui di usbu yang baru. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua yang mencari nafkah bagi keluarga, Tuhan beri kekuatan agar kami mampu melakukan yang terbaik dan yang benar di mata-Mu. Sebagai anak-anak yang harus bersekolah, berkuliah, bekerja, baik yang ada di Ambon atau yang ada di luar Ambon, kami berdoa bagi semua anak-anak kami agar mereka tetap ada dalam lindungan Tuhan. Doa kami bagi seluruh kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami. Tuhan mengenal kami masing-masing dengan keluarga kami. Beban-beban pergumulan, beban-beban doa, masalah-masalah hidup yang keluarga kami rasakan dan alami. Kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan keluarga kami di usbu yang baru ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu bukan saja menyertai, tapi memberi jalan keluar dari setiap pergumulan hidup keluarga kami. Kami berdoa juga bagi setiap orang tua lanjut usia yang sakit ataupun yang masih kuat. Kami yakinkan sungguh bahwa kasih Tuhan yang besar akan senantiasa menyertai dan memberkati hari-hari hidup mereka. Doa kami bagi seluruh kehidupan kami di tengah-tengah karya dan pengabdian kami. Kami yakin sungguh dimanapun Tuhan menempatkan kami, di situ kami diberi amanat untuk menjadi berkat. Bukan saja bagi keluarga kami, tapi bagi setiap orang di mana kami ditempatkan. Karena itu Bapa, berkati kami seutuhnya dalam seluruh peran dan fungsi yang kami lakukan di tempat-tempat pekerjaan dan pengabdian kami. Doa kami bagi seluruh kehidupan kami sebagai orang-orang yang Tuhan juga percayakan dalam kehidupan bergereja. Kami hadir di sini sebagai anggota jemaat yang plural, bukan saja di Klasis Kota Ambon tetapi juga dari luar Klasis Kota pendatang yang sementara ada di Ambon dan berkebaktian bersama. Kami berdoa bagi mereka semua. Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan memberkati persekutuan jemaat-jemaat, khususnya 24 jemaat yang ada di Klasis Kota Ambon. Engkau akan memberkati seluruh pergumulan jemaat, seluruh proses bermisi bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-jemaat yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Doa kami bagi badan pekerja Klasis Kota Ambon, Tuhan kiranya memberi hikmat dan kemampuan kepada mereka untuk mengatur dan menata layani proses bergereja di Klasis ini. Bahkan doa kami ketika hari ini di Jemaat GPM Kaibobu Klasis Seram Barat Piru sementara dilakukan musyawarah pimpinan paripurna Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Tuhan memberkati setiap perutusan daerah, perutusan dari klasis-klasis, supaya MPP yang berlangsung
akan menetapkan dan memutuskan hal-hal yang penting dalam misi pelayanan anak-anak muda bagi pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh proses sidang MPL yang akan berlangsung di Jemaat Piru di tanggal 30 nanti. Tuhan memberkati panitia, Tuhan memberkati MPH Sinode dalam seluruh proses untuk melakukan seluruh persidangan, bahkan utusan-utusan dari klasis-klasis dan staf sinode. Kiranya keputusan yang akan dibuat, yang akan dibicarakan bersama pada sidang MPL akan menjadi bagian daripada tugas dan tanggung jawab untuk bermisi bagi Gereja Protestan Maluku di bumi 1000 pulau ini. Kami berdoa bagi kerja-kerja besar yang Tuhan percayakan bagi MPH Sinode GPM, bukan saja dalam persidangan MPL, tapi tugas dan tanggung jawab yang lain yang harus mereka lakukan terhadap gereja ini. Kami berdoa bagi persekutuan gereja-gereja di Indonesia, bagi persekutuan gereja wilayah Maluku. Tuhan memberkati setiap tanggung jawab untuk menyebarkan kabar sukacita bagi banyak orang yang Tuhan amanatkan bagi gereja-gereja, supaya misi ini tetap berjalan seperti yang Tuhan kehendaki bagi kehadiran gereja di tengah-tengah dunia. Bapa, doa kami juga bagi seluruh kehidupan kami sebagai anggota masyarakat. Tanggung jawab kami untuk mendoakan bangsa dan negara. Tanggung jawab kami untuk mendoakan Provinsi Maluku. Tanggung jawab kami untuk mendoakan Kota Ambon. Tanggung jawab kami untuk mendoakan semua orang yang Tuhan panggil untuk melakukan tanggung jawab kehidupan bermasyarakat bersama dengan semua orang, baik itu dalam seluruh tugas, fungsi dan peran mereka sebagai eksekutif, birokratif, legislatif, bahkan yudikatif dan aparat keamanan sekalipun. Kami mempertaruhkan peran dan fungsi itu ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami diberi peran yang berbeda, tetapi kami melakukannya semua untuk kebaikan-kebaikan hidup bagi bangsa dan negara tercinta. Semua pergumulan, masalah-masalah yang sementara terjadi, bahkan bencana-bencana banjir yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat juga di luar Ambon ini, Bapa, kami berdoa, Bapa jangan pernah meninggalkan kami. Biarlah semua pergumulan termasuk bencana-bencana itu Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka, dan semua jalan keluar untuk kebaikan-kebaikan banyak orang akan Tuhan nyatakan lewat orang-orang yang diberi peran dan tanggung jawab. Bapa, kami juga berdoa, bersyukur dalam kebaktian ini Engkau pakai banyak orang untuk jadi berkat. Engkau pakai banyak orang untuk memberi kemuliaan bagi Tuhan. Semua orang yang mendukung pelayanan di sore hari ini, majelis jemaat dari Jemaat Ebenezer, anak-anak kekasih kami, Eba Liabata, Wilet, The Freitas, dan Saintly Voice, bersama dengan seluruh tim musik, tim multimedia, kolektan, singers, atau orang-orang yang tidak bisa juga kami sebut satu persatu, tapi mereka memiliki peran dan fungsi untuk memuliakan Tuhan di saat ini. Ini kami Bapa, kami hanya alat di tangan-Mu. Seluruh talenta dan kemampuan yang Kau beri pada kami adalah anugerah, yang oleh karena itu kami tidak bisa bermegah karenanya. Kami hanya memegahkan Engkau di dalam pelayanan kami di saat ini. Bapa, di dalam nama Yesus, kami juga patut berdoa bagi jemaat GPM Oping, saudara-saudara kekasih kami, Basudara Naulu, yang memberi apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan sebagai keterampilan yang datang dari Tuhan untuk dimanfaatkan bagi seluruh keperluan hidup mereka. Kiranya ini berarti
Dan kami yang hadir saat ini juga adalah orang-orang yang dapat membantu, menopang, melakukan segala sesuatu untuk membeli dan itu berarti memperlancar seluruh aktivitas pelayanan mereka. Kami percaya Tuhan, itu janji Tuhan bagi kami untuk kami saling menopang dalam hidup ini. Kami bawa semua doa kami bawa semua syukur kami bawa semua pergumulan hidup kami di usbu yang baru dengan tanpa bimbang dan ragu bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan sumber kehidupan kami, juru selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, mari berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian ini dengan menyanyi bersama dua sahabat lama 167. Saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin. Kebaktian kita selesai. Shalom.